44 mantan pegawai KPK menerima tawaran menjadi aparatur sipil negara di institusi Polri, sementara 12 orang lainnya menolak dengan berbagai alasan. Apakah 44 mantan pegawai KPK yang digawangi mantan penyidik Novel Baswedan ini mampu berakrobat di Korps Bayangkara, atau malah gerak mantan para pegawai KPK ini akan terhambat dengan budaya ASN di internal Polri? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan mantan pegawai KPK, Giri Suprabdiono. Selamat sore Pak Giri. Selamat sore Pak Giri. Oke, tampaknya kami belum bergabung dan juga sudah ada pakar hukum kepolisian Universitas Bayangkara, Edi Saputra Hasibuan. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Ibu. Oke, Pak Edi, kami masih menunggu bergabungnya Pak Giri Suprabdiono. Tapi tampaknya belum bergabung, jadi saya harus ke Anda terlebih dahulu Pak Edi. Dari hasil asesmen dan aturan di Polri, 44 mantan pegawai KPK ini apakah bisa menjadi penyidik atau hanya di sektor pencegahan saja? Iya, terima kasih Ibu ya. Kita tentu saja merasa bersyukur karena sahabat-sahabat kita ini saat ini sudah dalam proses untuk rekrutmen ya di dalam tubuh Polri ya. Karena kenapa? Memang kami juga melihat bahwasanya memang kehadiran mereka di kepolisian memang sangat dibutuhkan ya, termasuk dalam hal ini melakukan pengawasan ya. Tadi juga disampaikan oleh saudara Yudi Purnomo ya, juga diberikan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap proyek kita nasional ya. Tetapi juga tentunya kalau kami juga kalau boleh memberikan saran, tentunya memang kehadiran kawan-kawan yang dari KPK tadi bisa lebih pada fokus untuk pencegahan korupsi ya. Kita tahu yang selama ini kalau yang masih kurang dalam penegakan hukum kepolisian khususnya adalah merupakan untuk pencegahannya. Saya kira ini nanti akan menjadi masukan-masukan yang berasal dari terhadap Polri. Bahkan kalau kita lihat kemarin kan ada beberapa hari ini dilakukan semacam tes ya, yang itu masuk di dalam identifikasi jabatan dan juga seleksi kompetensi. Dan ini memang sesuai dengan peraturan kepolisian negara Republik Indonesia. Baik. 15. Oke. Ya. Apakah Pak Giri sudah bergabung? Oke, Pak Giri, kami menanti kehadiran Anda. Untungnya Anda sudah bergabung. Saya mau langsung saja ke Anda. Tadi Pak Edi sudah menjelaskan bahwa memang yang harus diperkuat dari internal Polri adalah soal pencegahannya. Tapi sebelum sampai ke situ, saya ingin tanya, dari 57 mantan pegawai KPK, 44 orang termasuk Anda menyatakan bergabung menjadi ASN Polri, sementara 12 lain yang menolak. Apakah Anda tahu alasan 12 teman Anda ini menolak apa? Apakah tidak merasa cocok dengan budaya Korps Bayangkara, Pak Giri? Ya, saya pikir kita harus apresiasi teman-teman yang 12 ini juga. Karena pilihan hidup dan mereka saya yakin ikut memberantas korupsi juga di bagian lain, Mbak. Di luar dari instansi Polri itu sendiri. Jadi ada karena alasan memang pasangan mereka tidak mengizinkan atau memang mencoba berkontribusi di bidang lain. Tetapi perlu dipahami bahwa 44 orang ini yang bergabung menjadi PNS Polri itu harus dipahami bahwa kita ingin memberantas korupsi ke Republik ini, tidak harus melalui KPK. Tetapi yang paling penting, alasan 44 orang ini, termasuk saya, mengapa kita bergabung, karena menjadi PNS Polri itu memungkinkan kita untuk kembali kepada KPK kembali. Karena ASN, PNS bisa berpindah ke PNS di lembaga lain. Jadi saya pikir harapannya nanti ketika situasinya kondusif, kita bisa kembali ke KPK dan memberantas korupsi di KPK. Itu alasan utama kami mengapa kita bergabung. Dan yang kedua adalah yang paling penting adalah menghapus stigma kita. Dan ini sejalan, jadi kebijakan Bapak Kapolri ini patut kita apresiasi yang setinggi-tingginya karena sebenarnya sejalan dengan temuan dari Komnas HAM dan Ombudsman yang mengatakan pada dasarnya 75 orang yang kemudian berakhir dengan 57 orang itu adalah penyingkiran secara terselubung. Jadi kami ini lolos TWK dan layak menjadi ASN atau PNS. Jadi kalau saya pikir Bapak Kapolri memahami situasi dan kebatinan apa yang terjadi di sini. Dan kami mengapresiasi. Pak Giri, hasil asesmennya kemarin bagaimana yang dilakukan Polri? Apakah Anda sudah tahu akan ditempatkan di mana? Teman-teman 43 orang lainnya sudah tahu akan ditempatkan di mana? Apakah seluruhnya akan di bawah institusi Polri atau akan ada yang disebar ke lembaga-lembaga lain begitu Pak Giri?
satu hal yang sudah disampaikan oleh Bapak SDM, Bapak Irjen, menyampaikan bahwa unit ini sedang digodok, Mbak. Jadi menunggu regulasi juga, tetapi sepertinya sudah ada semacam komitmen awal untuk membuat unit khusus di bawah Kapolri. Dan ini saya pikir hal yang bagus, karena pencegahan itu menjadi penting dan bisa mendukung upaya yang lebih besar lagi di sektor-sektor strategis, misalnya penyelamatan dana PEN, dana bansos COVID dan segala macam. Jadi untuk penempatan kami belum tahu, menjadi kewenangan dari Polri. Jadi mungkin pas pelantikan besok, pas saat Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember itu akan disampaikan kita akan menjabat sebagai apa. Tetapi saya pikir itu menjadi posisi, bukan posisi definitif, karena struktur, tugas, fungsi dari unit yang akan disusun ini dalam proses untuk pembuatan. Jadi menunggu dari Div Hukum untuk kira-kira bagaimana yang paling tepat sehingga 44 orang bisa optimal memberantas korupsi di tubuh Polri. Saya mau ke Pak Edi. Pak Edi, kalau menurut penjelasan dari Pak Giri berdasarkan mungkin penjelasan dari bidang ASDM di Polri begitu ya, bahwa akan ada digodok sebuah unit khusus yang berada langsung di bawah Kapolri begitu ya. Artinya 44 mantan pegawai KPK yang menjadi ASN Polri ini akan langsung bertanggung jawab kepada Kapolri. Pak Edi, secara institusi apakah kemudian ini akan bisa long lasting mengingat Kapolri akan berganti terus sementara mereka sudah menjadi ASN begitu ya, dan apakah kemudian itu baru pertama kali terjadi di dalam sistem institusi Polri, Pak Edi? Ya saya kira memang demikian ya, karena memang apalagi kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita dari KPK ini sudah memiliki wadah hukum yang kuat ya, termasuk kalau kita lihat kemarin ada peraturan kepolisian negara Republik Indonesia nomor 15 tahun 2021 tentang pengangkatan khusus untuk 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai negeri sipil untuk di lingkungan Polri ya. Artinya ini sangat jelas ya. Apa yang kehadiran kawan-kawan di sana adalah memang betul-betul diwadahi sesuai dengan undang-undang yang ada, dan saya kira memang Bapak Kapolri kemarin kalau kita lihat sebelum membuat suatu peraturan ini, peraturan kepolisian ini adalah sudah juga meminta izin, meminta dukungan, meminta persetujuan dari termasuk dari Menpan RBP, kemudian juga dari Mahkamah Konstitusi, kemudian juga dari artinya bagaimana Pak Edi? Apakah ini akan long lasting kalau Kapolrinya berganti, mereka akan tetap bisa berada di bawah unit Kapolri? Itu dulu Pak Edi. Saya yakin pasti akan demikian. Karena memang dasar mereka juga kawan-kawan itu di kepolisian itu memang betul-betul didasari dengan undang-undang yang ada ya. Bahkan kalau kemarin dilakukan di Mabes Polri kalau kita lihat adalah identifikasi jabatan dan seleksi kompetensi ya. Itu dilakukan, memang itu adalah sesuai dengan aturan-aturan yang memayungi kehadiran kawan-kawan di sana. Nanti dari hasil ini nanti akan dilihat kira-kira kalau orang ini cocok di mana, di bagian apa. Nanti ini akan menjadi kewenangan Bapak Kapolri untuk menentukan di mana mereka nanti akan menduduki posisi ya. Dan yang pasti sebagai masyarakat kami sangat senang dengan kehadiran kawan-kawan dari KPK ya, dan kita tentu saja mengapresiasi apa yang dilakukan, keputusan yang diambil oleh Bapak Kapolri ini. Pak Giri, apakah Anda dan 43 mantan pegawai lainnya sudah siap dengan perubahan kultur budaya di internal Polri yang sangat berbeda dengan KPK, kultur budaya siap salah yang cenderung kaku begitu ya, sangat tegak lurus dengan atasan, bagaimana itu Pak Giri? Mungkin gini Pak, kita luruskan, jadi mayoritas polisi kan orang baik, hanya oknum-oknum tertentu saja. Dan itu saya pikir menjadi PR juga, dan saya pikir kemajuannya luar biasa. Jadi survei terakhir itu polisi mengalahkan KPK di peringkat 3. Jadi publik percaya yang nomor 1 TNI, Ketua Presiden, ketika Polri disusul oleh Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan KPK di posisi nomor 8. Jadi kalau kita bicara secara objektif, memang lembaga yang lebih dipercaya adalah kepolisian saat ini dibandingkan KPK. Tetapi banyak di sisi lain memang kita melihat kebijakan-kebijakan dari Bapak Kapolri kan sudah ingin ada perbaikan dan nggak anti kritik juga. Jadi kalau kehadiran kita yang 44 orang ini kemudian mencoba menjaga independensi, kemudian profesional, saya pikir tidak akan menjadi masalah. Dan tentu kalau misalkan independensi dan imparsialitas kita dan profesionalitas kita tidak bisa berkembang di sana, kita manusia-manusia yang bebas, Mbak, bisa menentukan pilihan di kemudian hari juga.
Apakah melanjutkan Oke. pemberantasan korupsi di sana atau memberantas korupsi di tempat lain gitu. Artinya Jadi kalau saya tidak pikir cocok kita jalani dulu akan saja keluar begitu, bagaimana situasi Pak Giri? seperti ini, dan kita tidak bisa mengatakan bahwa kemudian iklim yang ada itu tadi kan kita belum masuk juga nih. Oke. Jangan-jangan sebenarnya itu hanya kita melihat praktek-praktek yang tidak tepat saja. Jadi kita mesti coba berpikir positif dalam konteks ini. Oke, tetap berpikir positif begitu ya, menjalani dulu saja apa yang ada di depan mata. Saya mau ke Pak Edi. Pak Edi, apakah kemudian gerak cepat 44 mantan pegawai KPK ini nanti akan terhambat budaya di Polri setelah menjadi ASN Korps Bayangkara? Kalau tadi menurut Pak Giri harus tetap positive thinking, tapi apakah itu akan semanis yang terjadi di lapangan? Jangan dijawab dulu Pak Edi, kita akan jeda sejenak. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber. Ada mantan pegawai KPK Giri Suprabdiono dan juga Edi Saputra Hasibuan, pakar hukum kepolisian Universitas Bayangkara. Saya mau ke Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi, apakah gerak cepat 44 mantan pegawai KPK ini akan terhambat budaya di Polri setelah menjadi ASN Korps Bayangkara? Kalau tadi Pak Giri mengatakan bahwa kita harus positive thinking dulu, jangan-jangan itu hanya yang di luar saja, tapi apakah itu akan semanis yang ada di kenyataannya nanti, Pak Edi? Ya, saya kira memang apa yang menjadi harapan daripada kawan-kawan kita, Pak Giri dan kawan-kawan ya, tentunya memang itu ya kita harapkan bisa memberikan kerja yang maksimal di kepolisian nanti ya. Apakah nanti ditaruh di mana ya, tentunya memang saya kira nanti dalam waktu dekat akan ada penjelasan dari Polri. Soal ini ditaruh di job bagian mana, apakah nanti di pengawasan seperti yang sampaikan Pak Purnomo, Yudho Purnomo tadi ya, itu pengawasan terhadap objek proyek objek vital ya, atau juga mungkin di pencegahan. Nanti saya kira pasti akan diberikan Polri sesuai dengan job yang sudah ada di KPK ya. Saya kira tidak akan terlalu jauh-jauh bidangnya dengan apa yang tugasnya yang ada di KPK ya. Saya kira memang artinya mereka akan tetap bisa perform begitu sama seperti saat di KPK, Pak Edi? Ya, saya kira kalau kita lihat Perpol ini kan peraturan kepolisian negara Republik Indonesia ya. Ini kalau menurut pandangan kami adalah lebih kuat daripada peraturan Kapolri ya. Kenapa demikian? Karena dilihat daripada peraturan Polri nomor 15 tahun 2021 tentang pengangkatan khusus ya terhadap 57 sahabat kita dari KPK tadi memang banyak meminta banyak masukan-masukan dari banyak pihak ya. Termasuk misalnya kalau kita lihat Bapak Kapolri meminta masukan daripada Menpan RPP, kemudian juga dari Mahkamah Konstitusi, kemudian juga dari Mahkamah Agung ya. Jadi ini bukan hanya Polri semata. Kalau peraturan Kapolri itu kan hanya Polri ya, peraturan Kapolri. Tapi ini banyak masukan-masukan, banyak persetujuan dari banyak pihak termasuk instansi lain. Saya kira inilah betul-betul dasar hukum yang kuat yang dimiliki oleh Polri untuk mengangkat ya sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita dari KPK. Oke, baik. Pak Giri, dasar hukumnya sudah kuat kalau menurut Pak Edi, dan tadi Anda juga mengatakan bahwa Perpol ini lebih tinggi dibandingkan Perkap begitu ya. Tapi pada kenyataannya kalau kita melihat rekam jejak hubungan antara KPK dengan Polri di saat kasus cicak buaya dan ada beberapa kasus lainnya, apakah kemudian Anda dan juga 43 pegawai lainnya siap untuk menghadapi kalau memang nanti ada resistensi di internal Polri yang mungkin gelombangnya akan cukup mengganggu begitu? Mungkin bisa jadi ini menjadi solusi konflik cicak buaya yang selama ini, Mbak. Jadi begitu kita di dalam itu istilahnya informasinya simetris, tidak ada kecurigaan. Karena sama-sama niatnya untuk memberantas korupsi sebenarnya. Kita akan menjadi solusi dari yang konflik istilahnya berseri ini. Dan saya nggak meyakini sebagai konflik lembaga sebenarnya. Itu kan oknum-oknum dan koruptor yang kemudian terlibat kemudian coba melawan penegakan hukum yang dilakukan KPK. Jadi jangan dipahami sebagai ini suatu konflik lembaga bahwa KPK melawan Polri, tidak demikian, tetapi sebenarnya penegakan hukum melawan oknum-oknum dari koruptor itu sendiri. Jadi semoga nanti isu cicak buaya selesai dan banyak hal yang energi kita ini pandemi, masyarakat juga lelah nih. Dari polemik TWK nggak selesai-selesai gitu kan. Nah, harapannya nanti ada hal-hal yang lebih optimisme menghasilkan sesuatu dan mengurangi konflik yang ada.
Oke. Tetapi yakinlah kami orang-orang yang sudah biasa menjaga independensi, menjaga integritas dan profesional kita. Oke, Jadi- harus tetap profesional dan siapa tahu bahwa bergabungnya 44 pegawai ini ke dalam institusi Polri bisa menjadi solusi pemecah kebuntuan hubungan antara cicak buaya. Saya mau tanya ke Pak Edi, apakah kemudian tidak akan ada resistensi atau ini akan menjadi solusi hubungan yang naik turun antara Polri dengan KPK? Dengan bergabungnya 44 ini akan menjadi solusi, Pak? Saya yakin ini akan menjadi momen baru ya di dalam hal membangun hubungan baik antara Polri dan KPK ya. Oke. Dan saya sangat yakin sekali kehadiran kawan-kawan kita Pak Giri dan juga Pak Novel ya di Polri nanti akan memperkuat ya Polri di dalam hal penanganan kasus korupsi ya, termasuk dalam penindakan dan juga mungkin pencegahan korupsi ya. Saya kira memang betul-betul kalau kami berpandangan sebagai masyarakat mengharapkan betul kehadiran kawan-kawan sahabat-sahabat kita dari KPK tadi agar bisa berperan di kepolisian di dalam hal membantu Polri, memperkuat Polri di dalam hal pemberantasan korupsi. Oke, Pak Edi, terakhir tadi Pak Giri sudah menyampaikan bahwa harapannya ketika 44 mantan pegawai KPK ini bergabung menjadi ASN Polri, ini adalah jalan untuk bisa kembali lagi ke tempat lamanya, yaitu ke KPK. Secara aturan, apakah itu kemudian dimungkinkan Pak Edi untuk bisa kembali lagi ke KPK? Saya kira nanti akan waktulah yang nanti akan melihat ya perkembangan waktu nanti ya. Saya bisa iya bisa juga tapi saya kira nanti dengan sama-sama menjadi ASN sangat mungkin juga nanti bisa kembali ke KPK ya. Karena sama-sama ASN masalahnya kan. Soal apakah nanti prosesnya seperti apa, saya kira nanti pasti akan dibicarakan kemudian. Oke, terakhir Pak Giri, setelah Anda dan juga 43 pegawai lainnya menjadi ASN, tentu saja ada independensi yang mungkin akan terganggu nantinya. Bagaimana kemudian Anda dan juga teman-teman lainnya menjaga independensi itu untuk tetap bisa berperforma maksimal di institusi Korps Bayangkara? Itu sebenarnya yang kita harapkan nanti. Semoga nanti regulasi yang mengatur tentang struktur, tugas dan fungsi, termasuk manajemen SDM itu bisa menjaga itu, Mbak. Oke. Jadi apakah nanti kita tetap menjadi unit khusus di Pakapolri dengan tugas khusus dengan skema tersendiri, walaupun nanti ada risiko kecemburuan, kami tidak ingin kehadirannya menimbulkan kecemburuan. Apakah nanti deploy ke lembaga lain sebagai perwakilan Polri untuk mengawasi dan melakukan pencegahan tempat lain, atau melakukan tugas investigasi. Jadi ini masih dalam proses dan semoga nanti harapannya sistem yang baru tadi bisa menjaga independensi kita. Dan yang lebih penting, Mbak, kita ingin juga istilahnya ya, kan salah satu isu di Polri itu kan menurut saya gajinya terlalu rendah itu, Mbak. Negara maju itu ciri khasnya polisi, jaksa, hakim itu tinggi. Tetapi Indonesia rupanya belum terlalu memadai. Jadi itu salah satu PR bagi kita bagaimana kita bisa selesaikan di sana. Jadi tidak sekedar memikirkan 44 orang ini, tetapi bagaimana di Polri ini juga mendapatkan semacam privilege yang di KPK. Jadi menularkan sistem yang relatif lebih bagus, tapi nggak secara individual. Kalau 44 itu bakal kalah dengan 500 ribuan anggota Polri gitu ya. Tetapi kita bisa strategis yang bisa menimbulkan efek yang lebih besar di kepolisian itu sendiri. Baik, semoga. Jadi, ya singkat saja Pak, ya gimana? Mohon doanya semoga bisa kita menjalankan misi kita di lembaga. Baik. Semoga 44 mantan pegawai KPK yang besok akan dilantik menjadi ASN Polri bisa tetap menjaga independensinya dan bisa memperkuat institusi Polri di bidang pencegahan dan juga tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Giri memberikan kesejahteraan begitu ya bagi seluruh anggota dari Korps Bayangkara. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Pak Giri Suprabdiono, mantan pegawai KPK yang sudah akan resmi menjadi ASN Polri, dan juga Edi Saputra Hasibuan, pakar hukum kepolisian Universitas Bayangkara. Sehat selalu Bapak-bapak.